aslinya saking Tulungagung, Jawa Timur. Wih. Mungkin sebelum memasuki ke terkait menguatkan hubungan kemasyarakatan, guyup, rukun dan sebagainya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait bahasan yang tadi Bapak. Kalau saya sebagai citizen di Jakarta lah katakan, warga Jakarta begitu, melihat saat ini iklim Jakarta sebagai capital city, ibu kota negara kita, itu sedang hangat-hangatnya untuk kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian tradisional tentu saja. Dan sebagai kawula muda itu mereka adalah sasaran dari kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti ini Bapak. Dan juga mereka ini adalah kekuatan yang menjadi penerus kebudayaan. Jumlahnya sangat besar dan mereka itu menurut saya bagaimana cara strategi difusi ini bisa diminati oleh mereka gitu. Dan saya rasa kegiatan-kegiatan di Jakarta itu sudah menurut saya dikemas begitu menariknya dan diminati oleh kaula muda ini sendiri. Menurut saya rencana aksi yang dapat kita lakukan itu dari 5 warisan budaya ini. Yang pertama, kita bisa menyelenggarakan festival 5 warisan budaya bekerja sama di 3 provinsi dengan pemerintah pusat. Jika memungkinkan juga diadakan festival-festival sampingan untuk budaya umum seperti Reok Ponorogo, tari-tarian dan lain sebagainya. Seperti misalnya kalau di luar negeri itu ada New York Fashion Week seperti itu. Mungkin bisa batik fashion show atau apa dan sebagainya, melibatkan desainer ternama, pengusaha-pengusaha dan perajin lokal, seniman lokal dan pegiat-pegiat budaya lokal. Nah, tentu saja hal ini juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemdikbud dan juga BUMN, khususnya untuk menurut saya yang sekarang sedang tren itu adalah Sarinah, Bapak. Sarinah sedang direvitalisasi lagi dan sekarang sangat ramai dikunjungi. Di sana isinya itu hasil seni budaya juga seperti batik, kemudian lukisan-lukisan, wayang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan pertunjukan kalau di pusat itu ada Museum Nasional, Bapak. Di sana saya lihat ada pertunjukan kebudayaan Sunda yang diadakan secara berkala. Tetapi saya kurang tahu apakah sudah ada pertunjukan kebudayaan Jawa yang bekerja sama dan ditampilkan di sana. Mungkin itu juga bisa. Dan tentu saja melibatkan media partner dan promosi penyiaran untuk hal-hal semacam ini. Kemudian saat ini yang saya tahu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mengupayakan program dengan tagline Indonesia Spice Up the World. Itu sebagai upaya pemerintah untuk menggaungkan kembali rempah-rempah yang berasal dari Indonesia yang dulu sempat diburu oleh kolonial sehingga datang ke sini gitu. Kita itu sedang mengupayakan restoran-restoran diperbanyak, dibuka di daerah Eropa. Nah, apakah tidak mungkin jika untuk kebudayaan Jawa ini kita menyepakati suatu tagline yang bisa menggaungkan kebudayaan ini di kancah internasional, misalnya dengan tagline Java Enchant the World, artinya Jawa mempesona dunia, atau mungkin bisa disepakati tagline yang lain. Begitu Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tantri, luar biasa. Saya catat di sini berkaitan dengan difusinya, strategi difusi. Yang pertama menjajaki bagaimana menyelenggarakan festival yang berkait dengan 5 warisan budaya. Yang kedua, bagaimana strategi difusi ini bisa menyentuh bagi generasi berikutnya, mungkin reartikulisasi dan seterusnya ya, sehingga generasi muda kita siap. Sebelum Anjayeng Bawono kan harus Anjayeng Nuswantoro dulu ya. Oke. Kemudian untuk perencanaan aksinya di Museum Nasional itu sudah berkala dilaksanakan kongres itu kebudayaan
festival sudah. Nah, apakah kita perlu semacam festival 5 warisan budaya ini secara berkala di Museum Nasional? Nah, menurut saya ini memang perlu. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah perlunya tagline, misalnya kita kampanye besar-besaran tentang Java mempesona dan seterusnya. Terima kasih untuk kita masukkan di situ. Terima kasih Mbak Tantri. Berikutnya sebelah sana. Oh nggih, monggo sebelah sana dulu nggih. Mas Ribut ada Mas sebelah sana dulu. Sabar dulu Mas Ribut nggih. Sugeng Enjing, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andoyo, Kang Andoyo dari Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah. Saya langsung pada poin-poinnya. Sebagai pelaku, saya penulis Pak, pelaku budaya, pelaku seni. Teman-teman di daerah ini saya langsung ke yang 5 hal: wayang, gamelan, keris, batik, panci. Langsung ke pertunjukan sebagai pelaku budaya. Langsung dengan adanya pertunjukan kita hidup, ekonomi jalan. Yang saya maksudkan pertunjukan di sini, pertunjukan bisa live dan offline. Kita cerdas, modernisasi oke, tradisional oke, masuk semuanya, marketing masuk. Teman-teman di Banyumas langsung itu bergerak dari desa ke desa. Pusat DKI Jakarta saya mengerti, Pak Gubernur dulu, Pak Anies, itu teater dari desa wajib ada teater. Itu dikatakan di Taman Iqbal Marzuki. Saya ada di sana. Dan saya mengatakan bahwa kita pakai cara-cara yang tradisional, artinya dengan cara tradisional kita mempertahankan keaslian dari 5 warisan budaya yang kita miliki. Ini cara pelestariannya. Nah, agar tidak diakui oleh bangsa lain, kita pagari bagaimana cara kita mempertahankannya. Bukan kita mengatakan, oh ini diambil, ini dia. Bagaimana kita mempertahankannya, keaslian dari warisan budaya milik kita yang sudah diakui oleh dunia, aslinya sudah mengglobal, tapi juga kita pakai cara-cara yang modern. Tantangan zaman kan banyak, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak harus pesimis, selalu pesimis. Ada tantangan, oh kurang ini, kita tidak jalan. Di desa-desa bergerak terus. Tari ebek contohnya, tradisional, kita pakai gamelan Pak. Jadi ini bisa dijadikan satu paket. Teman-teman di Banyumas langsung bergerak dari desa ke desa, tidak merengek-rengek. Ada dana desa kita pakai, pertanggungjawabannya jelas. Mau di BD KPK, mau di Inspektorat, jelas kok. Ini untuk pertunjukan dan ekonomi jalan. Teman-teman bisa hidup dengan adanya pertunjukan. Nah, saya membidiknya ke sana Pak. Lalu dengan itu kan strateginya tunjuk langsung. Kita pakai revitalisasi juga. Kemudian ke sistemnya, kita bisa pakai arsip secara cerdas, ensiklopedi. Kita pakai digital, pakai apa yang bisa untuk kita gerakan asal itu jalan, kita pakai. Pelaku seni dan stakeholder lain kan orang pintar-pintar, cara-cara cerdas dong. Nah, kemudian tadi dana desa kita pakai, maupun dari kelembagaannya ya kita kerjasama lah dengan diaspora untuk dunia. Terus yang di daerah kita pakai dengan dinas pendidikan atau dinas apa, itu kan payung hukumnya ke pemerintah. Tidak ada dana juga mereka jalan kok pelaku seni. Sederhananya seperti itu. Jadi saya langsung ke hal-hal yang simple bisa tetap jalan, tidak merengek-rengek. Tantangan itu tantangan zaman. Kita sudah terbiasa dengan tantangan-tantangan. Lalu dengan cara database, kita buat manualnya.
data-datanya jelas, lalu dengan digital juga. Jadi saya langsung bergerak sih Pak. Jadi bukan teori-teori oke lah, saya langsung pelaku dengan cara-cara yang tradisional oke bisa, cara-cara modern cerdas ya kita memang harus seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoyo Pak Handoyo dari Purbalingga ini. Terima kasih. Selain cara-cara digital macam-macam reaktikulasi baru, kemudian juga Pak Handoyo mengingatkan kita dengan tetap dengan revitalisasi, dengan mempertahankan tradisional. Bagus. Saya jadi teringat kata Pak Budi Dharma, nanti di era global yang paling laku justru yang berkaitan dengan etnik, dan itu keaslian yang dicari. Nah, sehingga revitalisasi dengan cara tradisional akan mendahului strategi difusi yang lain. Jadi kalau kita rumuskan, strategi difusi yang sifatnya tradisional tidak kita serta-merta tinggalkan, tetapi disandingkan dengan strategi difusi dengan era kekinian. Yang kedua, untuk kolaboratif sudah masuk di poin yang lainnya. Nah, kita memang tidak pesimis Pak Handaya. Tema Kabupaten Jawa Anjayeng Bawono itu sebetulnya menyiratkan optimistik yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Handoyo. Langsung Cak Ribut dari Sidoarjo. Oh jangan khawatir Bapak, saya ulet dari masing-masing gerbong. Monggo Mas Ribut lebih dahulu. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribut Wiyoto dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkait dengan strategi difusi. Dari kelimanya saya kira yang utama itu adalah nomor 2, yaitu gamelan. Yang lain-lain itu bisa mengikuti. Jadi yang perlu mendapat perhatian utama itu gamelan. Nah, saya menyambung dari yang tadi disampaikan Mas Daniel dari Tulungagung dan Mas Handoyo dari mana tadi, bahwa kita terkait dengan strategi difusi ini kita tidak bisa menyandarkan atau mengandalkan kesadaran masyarakat. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita mengandalkan kesadaran masyarakat, itu tidak bisa menyeluruh. Di sebelah sana, karena kesadarannya tinggi, kesadaran terhadap pemajuan pengembangan seni budaya tinggi, akan maju, bergerak. Tapi yang di sebelah sana, yang masyarakatnya tidak punya kesadaran tinggi, akan mati. Di sebelah yang lain, kadang hidup, kadang mati. Jadi tidak bisa menyeluruh. Untuk itu perlu ada intervensi dari pemerintah. Pemerintah perlu hadir dalam strategi difusi ini. Cara yang paling gampang adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu membuat instruksi. Di Sidoarjo itu Bupati Sidoarjo Gus Ali Mudori itu sudah melakukan, tetapi pada Ishari Hadrah, karena memang mayoritas masyarakat Sidoarjo itu Nahdliyin. Dia Bupati melalui Setda atau apa saya lupa, itu mengeluarkan instruksi bahwa setiap desa harus menghidupkan Ishari, seni Hadrah. Dan karena itu instruksi langsung dari Pemda, maka ya pemerintah desa mau tidak mau menjalankan. Anak Ibnu, anak Karang Taruna, takmir masjid dikumpulkan agar Isharinya jalan. Nah, mungkin ini yang perlu dilakukan untuk gamelan. Nah, kalau Ishari itu kan sangat spesifik. Saya pikir yang lebih mengena
terkait dengan 5 unsur ini adalah sanggar. Jadi pemerintah daerah perlu memberikan instruksi kepada pemerintah desa agar menghidupkan sanggar. Karena melalui sanggar itu kegiatan-kegiatan kesenian, entah nanti teater, entah nanti karawitan, entah ya kesenian yang sifatnya lokal itu akan aktivitasnya jalan. Nah, karena ini terkait dengan kelimanya, ya perlu sanggar ini dikasih gamelan. Karena tanpa alat kan tidak memungkinkan latihan. Kalau instruksinya itu lebih detail gitu ya, menghidupkan sanggar. Sanggar ini untuk hidup dia perlu gamelan, sehingga perlu pengadaan. Kalau detail gitu, pemerintah desa menerjemahkannya juga enak. Karena pemerintah desa kadang menafsirkan instruksi itu juga bermacam-macam. Tapi kalau detail juknisnya seperti ini, pemerintah desa yang mungkin memang kapasitas pengetahuan seni budayanya juga bermacam-macam, tidak selalu sama, harus instruksinya harus detail. Itu. Kemudian setelah sanggar ada perangkatnya, ada alatnya, gamelan, perlu pembinaan. Sudah ada sanggarnya, sudah ada alatnya, gamelan. Kalau latihannya sakar PDW, gitu hasilnya juga tidak akan maksimal. Mungkin di satu desa ada senimannya yang memberikan pengarahan, memberikan pelatihan, pendampingan. Bagaimana dengan desa-desa yang di desa tersebut tidak ada senimannya, menjadi latihan sakar PDW atau sebisanya. Nah, itu saya pikir Dewan Kesenian perlu dilibatkan dalam instruksi tersebut. Jadi apabila di desa tersebut tidak ada senimannya, silahkan menghubungi Dewan Kesenian. Dewan Kesenian punya database siapa seniman-seniman di wilayah kabupaten tersebut. Nah, nanti tinggal mendistribusikan, ada listnya ini. Nah, itu kan di desa latihannya menjadi benar karena didampingi oleh seniman. Kalau latihannya benar, nanti hasilnya juga akan sangat mungkin benar dibanding kalau yang mendampingi atau pelatihnya kemampuannya kurang. Bagi senimannya ada efek positif, dia dapat pekerjaan, dapat penghasilan. Karena mendampingi kalau di desanya kan mungkin bisa ya sosial, tapi kalau mendampingi itu diorder oleh desa lain bisa jadi ada angka-angkanya. Itu dari aspek aktivitas berkeseniannya didampingi oleh seniman. Selanjutnya kalau sudah latihan ya memang harus ada event. Tidak mungkin latihan terus kan bosen. Harus ada event, entah festival, entah lomba. Dan itu sebaiknya karena ini tadi itu basisnya di desa, masyarakat, event itu berjenjang. Yang dikelola pemerintah daerah mungkin tingkat kecamatan, pesertanya seluruh desa. Nanti pemenang dari tingkat kecamatan naik ke tingkat kabupaten, sehingga berjenjang. Nanti kan bisa jadi kalau ini sudah masif gitu, bisa jadi pemerintah desa sendiri akan dalam Agustusan akan mengadakan antar RW. Jadi ada event yang berjenjang. Nah, kalau ekosistem ini sudah terbangun, kita bisa mengharap 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan strategi difusi ini akan berhasil. Kalau dasar-dasarnya di basisnya itu sudah kuat, kita enak untuk anjayeng bawono. Itu Bapak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibut, baru saya visualisasikan lagi masukan yang bagus. Jadi tetap perlu adanya untuk yang bersifat tentang kelembagaan, perlu digagas adanya instruksi
pimpinan daerah, baik itu Kota Madya atau kabupaten, yang berkaitan dengan pembinaan kesenian yang berkait pada 5 warisan budaya, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan sanggar kesenian, pembinaan, dan festival-festival rutin. Terima kasih Mas Ribut. Berikutnya Pak Hermono dulu, jauh ya Pak, yang belum dulu. Pak Hermono, monggo, silakan. Terima kasih Dian. Saya ingin menyoroti tentang Panji. Cerita Panji ini adalah sebenarnya di Jawa Timur merupakan sumber dari cerita Panji yang saya kira buku-bukunya sudah banyak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk penghayatan dalam cerita Panji. Nah, cerita Panji ini bisa menyusup ke berbagai seni. Saya ingat teman kita Widodo Basuki itu sudah membuat lukisan tentang Panji, dan saya lihat itu juga laku. Kemudian bisa juga dalam bentuk sastra. Saya lihat cerita pendek tentang Panji itu pernah dilombakan di Jawa Timur. Namun kemudian bisa juga merambah kepada puisi. Saya kira puisi tentang Panji ini juga cukup menarik. Dan kalau kita lihat di teman-teman penyair itu kan sering mengadakan antologi gitu. Dan saya pikir itu biayanya juga tidak begitu banyak. Biasanya kalau diumumkan itu kemudian teman-temannya berlomba-lomba membuat puisi tentang yang digariskan temanya itu, misalnya tentang gunung dan sebagainya, itu kan banyak ya. Saya kira kalau itu diterapkan juga sangat bagus ya. Namun saya melihat bahwa seolah budaya Panji itu ada yang mulai ditinggalkan. Kalau kita lihat di Lamongan itu, saya pikir pengaruh Panji itu kuat sekali, yaitu tentang bagaimana sistem perkawinan. Di Lamongan itu wanita itu yang melamar laki-laki, bukan laki-laki yang melamar wanita. Nah ini sebenarnya di tempat lain juga ada, di Minang juga begitu. Tapi rupanya di Lamongan sudah mulai luntur ya. Sudah luntur. Jadi gejala itu mulai bergeser, laki-laki yang melamar. Padahal kalau kita lihat pada cerita Panji itu kelenteng kuning ya, dan atau bawang merah itu adalah yang melamar Andi-Andi Lumut, bukan Andi-Andi Lumut yang melamar. Andi-Andi Lumut kan dilamar. Saya pikir ini ada kaitannya dengan budaya Panji itu ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya. Saya kira yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan untuk generasi muda itu dengan berbagai cara seperti festival ya, masuk dalam puisi, sastra dan sebagainya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Atur suwun Pak Hermono. Ada 2 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, untuk mengenalkan generasi muda pada konsep kebudayaan Panji, perlu adanya lebih intensif lagi bagaimana budaya Panji ini bisa menyisip ke berbagai seni, termasuk sastra, pertunjukan, kemudian mungkin musik yang berwahanakan atau bercitrakan Panji dan seterusnya. Nah, yang kedua, perlu adanya pendataan atau direktori kembali tentang sistem kebudayaan Panji berkaitan dengan sistem perkawinan, mungkin nilai-nilai filosofi pengembaraan Panji dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi menarik begitu. Matur suwun Pak Hermono. Monggo Bapak yang depan dulu. Nggih, satu deret dulu ini. Matur nuwun. Saya sedikit melanjutkan tentang Panji tadi. Jadi ketika saya ketemu dengan utusan dari Malaysia ketika festival Panji, kebetulan yang diutus delegasi dari Malaysia itu sukunya Jawa yang hidup di Kelantan.
Nah, menika ternyata di sana upacara-upacara adat, doa-doanya itu menyebut tentang Asmara Bangun dan Condrokirana. Itu menjadi doa-doa penting untuk manten, untuk kelahiran, dan sebagainya. Mungkin itu sudah dilupakan di daerah kita sendiri, tapi itu masih dilestarikan oleh saudara-saudara kita suku Jawa yang di Malaysia. Satu. Lalu yang kedua, tadi pembukaannya tadi penjenengan ini yang menyangkut penguatan nilai-nilai sosial yang ke internal ke masyarakat kita sendiri gitu kan. Nah, yang mulai hilang dan dilupakan itu adalah sesanti-sesanti Jawa. Dulu di setiap rumah, khususnya di DIY, dan juga ketika saya mengikuti bapak saya mendalang sampai di daerah Purwodadi, Godong dan sebagainya, di rumah-rumah itu selalu ada trah gawe bubrah rukun agawe santoso, gambare Petruk karo Bagong karo Gareng dalam bentuk lukisan kaca. Nah, terus Sugeng Rawuh itu dan sebagainya. Nah, sekarang mulai hilang. Di rumah-rumah keluarga, di ruang-ruang tamu itu hilang sesanti-sesanti Jawa itu. Nah, sumbangan sesanti Jawa yang sekarang masih menasional dan itu terutama ABRI itu masih hafal, walaupun pengucapannya itu agak kurang sempurna ya. Engaso Song Tulodo itu dikenal itu di kalangan pendidikan, di kalangan TNI, karena dulu Pak Harto sering mengutip nilai-nilai butir-butir bahasa Jawa itu yang plus lu ya. Nah, kelingan Pak Harto terus geding mboten niki, tapi Pak Harto butir-butir nilai Jawa itu sampai dibukukan. Iya, dan itu mulai ditinggalkan sekarang ya, karena sekarang rumahnya sudah semi modern ngono, sing diwaca ya Meriam Belina, fotone ono kan wis anu. Nah, ngaten niku sudah hilang. Nah, ini terkait juga dengan menghidupkan lukisan kaca. Karena dulu itu lukisan kaca, gambare Joko Tingkir dikerubut boyo nganggo gethek itu misalnya, terus apa itu. Nah, itu mulai hilang. Nah, bagaimana kalau itu menjadi kebijakan anjuran yang kita anjurkan? Karena apa meneh cah SMP SMA wis ora tau maca sesanti itu, le maca ning endi? Mulane terus udah jadi klise. Karena enggak ada pengingat. Sapa durung salat, itu nek sing muslim tenan nek dilalai urung luhur ngono ya mak teratap tenan lho. Merokok mengancam apa anu. Tapi saya isih seneng ngerokok, aku ya memang teratap tok gitu. Tapi satu ketika saya yakin nanti saya berhenti merokok. Tapi nek tuku rokok terus gambare apa itu tenggorokan kae ya mak teratap. Tapi ya tuku gitu. Nah, saya mengingatkan sesanti-sesanti Jawa itu yang sudah menasional, Tut Uri Handayani, yang Madya Mangunkaso, Tut Uri Handayani, gitu. Itu hasil dari Ki Hajar Dewantara dan Sosro Kartono. Yang Madya Mangunkaso, Tut Uri Handayani, gitu. Yang Ngasosong Tulodo mateni yo bintang loro. Piye meneh gitu kan. Jadi kalau wacana-wacana itu kan kita itu semakin berkurang melihat keteladanan dari para pemimpin. Sing wingi anu apa Hakim Agung dilalek kok saka Jogja. Ya kemarin kecekelane siji. Tadi wis loro agak dipercepat Bapak. Ya betul nggih. Ketiga Sing keconangan sing burung keconangan tak kira ya oke. Terima kasih. Nuwun. Terima kasih Bapak. Saya catat di sini untuk strategi difusinya, yaitu bagaimana membangun kembali sesanti-sesanti Jawa yang kaitannya dengan 5 warisan budaya UNESCO ini untuk penguatan nilai-nilai melalui produk-produk kesenian lokal, misalnya lukisan kaca dan seterusnya. Matur suwun. Di belakang kita sepakati ini termin terakhir untuk yang ketiga. Nah,
Monggo, Bapak yang di belakang, nggih. Nggih. Agak cekak aus kemawon, Bapak. Monggo. Ya, terima kasih Bapak. Saya Tato Sam Budiarto dari SMP Negeri 1 Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih memberikan waktu pada kami. Mohon izin untuk pada ganti ketiga ini sehubungan latar belakang kami juga berada di sekolah dan peserta didik kami adalah SMP. Saya akan merangkum dari 5 warisan budaya di UNESCO ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pernah pada tahun 2016 sampai 18 itu di kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada kegiatan belajar bersama maestro. Nah, saya kok berpikir, karena mohon izin beberapa peserta didik kami memang ada yang pernah lolos kegiatan di sana. Bagaimana seandainya pada strategi difusi ganti ketiga ini, karena kita melihat bahwa generasi muda adalah termasuk unsur kekuatan pilar juga Bapak pada penyangga kesatuan negara kita. Andaikan ada kegiatan belajar bersama maestro kebudayaan Jawa dengan mengusung 5 warisan budaya tersebut, ada beberapa maestro wayang, gamelan, keris, batik maupun panji yang nanti dengan sistem seleksinya adalah seleksi esai, tulis artikel ataupun portofolio kegiatan karya peserta didik kita, karya budaya, karya kesenian, monggo, dengan model kelembagaannya. Syukur-syukur juga diampu oleh 3 provinsi ini. Jadi langsung pada kekuatan pilarnya yaitu pada generasi muda, bagaimana mereka mengenal wayang sampai dengan panji dengan melalui kegiatan. Secara sederhananya adalah kita mengadopsi kegiatan dari Kemdikbudristek yang sekarang sudah tidak ada kelihatannya karena perampingan anggaran atau bagaimana boten ngertos dalam dengan model seleksi demikian. Selanjutnya di akhir kegiatan ada pementasan atau kegiatan gelar seni pada belajar bersama maestro kebudayaan Jawa. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Pak Budiarjo. Strategi difusinya untuk pilar budaya untuk generasi muda adalah belajar bersama maestro dengan muatan 5 warisan kebudayaan ini. Untuk kelembagaannya jelas kepada Dinas Pendidikan terkait. Matur suwun. Jadi ini kita rekomendasikan. Monggo Ibu yang dulu di belakang, non sewu Ibu nomor 2 nggih. Panjenengan agak fokus langsung saja Ibu, nggih. Terima kasih, perkenalkan nama saya Aya dari Eksotika Desa. Saya asalnya dari Kabupaten Tegal. Saya akan merangkum dari kelima objek ini. Jadi untuk strategi difusi, pelaksanaan pagelaran budaya, kemudian untuk sistem model dan jaringan data ini bisa dalam pendokumentasian kebudayaan dalam bentuk pembuatan leaflet yang kemudian nanti leaflet ini bisa diedarkan ketika pagelaran budaya. Kemudian untuk model kelembagaan, setiap dinas provinsi ini bisa bekerja sama dengan Imbasadi. Imbasadi ini adalah Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia. Di sana terjadi dialog kebudayaan dan cukup komplit, ada temu ilmiah dan pagelaran-pagelaran yang memang menampilkan seluruh kebudayaan daerah se-Indonesia, dan ini bisa sesuai dengan poin yang terdapat dalam KT3. Untuk rencana aksinya ini bisa mendukung pelaksanaan Imbasadi Sarasehan Nusantara. Tahun depan itu Sarasehan akan dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang. Ini mungkin bisa menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Semarang dan sekitarnya untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Kemudian juga dari Litbang itu bisa menjadwalkan atau melaksanakan kegiatan penelitian tahunan, dan ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Tegal, khususnya di bagian Litbang. Itu di sana dilaksanakan kompetisi yang di mana terfokus dengan kebudayaan-kebudayaan. Jadi kebudayaan-kebudayaan di sana sedikit demi sedikit bisa terdokumentasikan sehingga tidak terpupus oleh perkembangan zaman, dan itu bisa diakses oleh semua kalangan. Begitu pimpinan sidang, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Arya. Benar sekali. Yang paling menarik itu adalah nanti diupayakan tindakan nyatanya adalah kompetisi mahasiswa dan pelajar yang berkaitan dengan 5 warisan budaya UNESCO ini. Kemudian pelaksanaan penelitian bersama dengan semua jejaring penelitian yang ada di
mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin berikutnya Bapak depan, nggih, monggo. Untuk dua penanya ini nanti terakhir dengan baik. silakan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Mugi sedaya tansah sehat. Amin. Ada dua hal Pak yang ingin saya sampaikan. Pertama, 5 pokok ini dan didukung oleh substansi yang lain. Karena 5 pokok itu kan sudah UNESCO dan itu otomatis sudah mendunia karena sudah tercatat di sana. Ya, jadi kalau kita hanya fokus 5 ini, ya menurut saya yang lain akan hilang. Karena itu saya usul kita membangun big data, ya, yang berisi 5 hal ini plus yang lain-lain. Dan big data itu link antara DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga big data itu siapapun bisa mengisi di 3 daerah itu. Jadi 5 ini menjadi core-nya ya. Ya, kemudian yang lain ini kan harus mendunia juga. Dan sifatnya itu prasmanan. Jadi kalau hanya 5 ini dipaksakan, belum tentu tertarik juga orang-orang itu. Sementara budaya Jawa luar biasa, mulai dari Banyuwangi sampai ujungnya mana di barat ya, ya sampai di Cirebon atau di gitulah. Itu luar biasa yang menyangkut tata nilai, aktivitas dan artefaknya. Ya kalau kita bisa membangun big data yang berisi oke lah core-nya 5, ya kemudian didukung oleh semua yang lain. Lalu orang-orang internasional itu tinggal mau ambil senang yang mana. Kayak kita masuk di resto prasmanan itu, saya senang gudeg, saya senang apa. Jadi tidak dipaksakan hanya 5 ini. Jadi pentingnya membangun big data saya kira seperti itu. Dan harus ada kolaborasi antara Dinas Jogja, DIY, Dinas Jawa Tengah dan Dinas Jawa Timur bersama-sama membangun big data. Lalu itu terbuka siapapun bisa memasukkan di situ, sehingga saya bayangkan itu luar biasa, semua itu masuk. Syukur ya. Ya. Apalagi yang nggak cocok juga. Ya. Kalau ditambah terjemahan bahasa Inggris lebih baik. Jadi masuknya dari terjemahan bahasa Inggris. Lalu dia akan mencari aslinya. Karena orang barat, orang luar ya ini dia nggak mau dengan karbitan atau dengan sudah dimodifikasi, nggak mau. Biasanya itu mencari aslinya. Jadi bahasa Inggris itu pintu masuk. Lalu aslinya dia akan masuk dan dia akan belajar. Ya, banyak peneliti dari Belanda, dari Australia, bahkan di Prancis ya. Itu meneliti tentang budaya Indonesia, tidak hanya Jawa. Ya, jadi masuknya dari web-web itu, ya, atau kita sebut big data itu, ya, lalu dia akan mencari, gitu. Sehingga tolong jangan hanya 5 ini, kalau 5 kita yang lain hangus, gitu loh. Padahal justru yang lain akan lebih besar dari 5 ini, gitu loh. Ya, itu pertama, Pak. Jadi intinya membangun big data untuk seluruh budaya yang ada di Jawa ini, yang termasuk tata nilai, aktivitas dan artefak. Tolong jangan hanya seni ya, karena saya terus terang nggak nyaman dengan ini, dengan apa itu yang di depan itu hanya seni, reok terus di sana apa. Sementara artefak itu kan luar biasa, tidak hanya seni. Meskipun pemerintah pernah budaya itu dimanai seni hingga digabung dengan pariwisata, akhirnya yang lain hilang. Nah sekarang itu sudah kembali rohnya, pendidikan dan kebudayaan. Ya, karena itu Pak, budaya harus kita maknai. Kalau Kuncana Ringdat kan ada 7 itu unsurnya. Ya, kalau wujudnya kan ada 3. Ya, tata nilai, kemudian aktivitas, artefak. Kalau unsurnya ya ada bahasa, ada kesenian, ada religi, ada sistem sosial dan lainnya. Sehingga yang dipasang di depan ini mestinya bisa mewakili 7 unsur itu, tidak hanya seni saja gitu. Ya. Lalu yang kedua, yang pertama tadi big data ya. Nah, yang kedua perlu jaringan peneliti ya.
Di Jogja itu kan ada konsep trihelik, yaitu keraton, kadipaten, lalu kampus dan kampung. Kebetulan saya dari Ketua Dewan Pendidikan DIY sedang menyiapkan namanya pendidikan khas kejogjaan. Ya, sehingga budaya Jogja ini menjadi suplemen lah, bukan mata pelajaran sendiri untuk pendidikan di Jogja mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, yang terpikir trihelik itu keraton, kadipaten, kampung, kampus ini harus ada jaringan yang kuat. Ya, sehingga penelitian, pengembangan ini ya 3 ini, keraton, kadipaten, kampung dan kampus. Nah, seperti teman-teman aktivis budaya itu harus masuk di dalamnya. Ya, kemudian tentu perguruan tinggi, karena SDM peneliti di perguruan tinggi kan cukup. Lalu kawan-kawan yang aktivis budaya, saya kira banyak sekali. Ya, demikian juga keraton dan kadipaten. Nah, 3 triple helik ini menyatu ya untuk mengembangkan substansi, tidak hanya 5, tapi semua yang ada ini kita angkat menjadi Anjayeng Bawono. Gitu. Sehingga Anjayeng Bawono itu ya menjadi luas dan sifatnya prasmanan seperti di nomor 1 Big Data tadi. Sehingga fungsi 3 ini kami berharap bisa dikembangkan ke depan. Sehingga kawan-kawan bukan LSM ya, tapi pemerhati budaya ya, itu saya kira akan terangkat. Seperti kemarin saya ketemu Mas siapa yang Nawaksara itu, Mas Tias ya, itu hebat sekali, itu sudah mengembangkan tulisan Jawa, ya aksara Jawa, bisa handphone, bisa lewat komputer. Nah, itu akan memasyarakatkan. Nah, ini kan para aktivis itu bisa masuk di dalamnya gitu. Nggih, Ya. Pak. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Trisno, ada 2 hal penting yang saya catat, yaitu perlu adanya dibangun big data 3 provinsi yang berkaitan dengan prasmanan kebudayaan yang berkelindan dengan 5 warisan budaya ini. Jadi memang tidak mungkin 5 warisan budaya ini meninggalkan kebudayaan yang lain. Kemudian yang kedua, perlu adanya jejaring penelitian dan pengembangan kebudayaan yang berkait tidak hanya 5 warisan budaya UNESCO, tetapi yang berkelindan dengan kelima hal ini. Terima kasih Pak Trisno. Mungkin tadi satu lagi ya, mohon nanti masih ada gati yang lainnya. Jadi kita simpan ini pada satu yang terakhir untuk gati ketiga ini pada satu Bapak di belakang ini. Monggo Bapak, jangan lupa sampaikan asmo panjenengan. Nama saya Sri Paminto dari Yayasan Ponokawan Jawa Tengah. Langsung bahwa di forum ini kita sepakat bahwa ingin membawa Jawa menuju dunia. Namun kita juga harus sepakat bersama bahwa Jawa harus tetap menancap sebagai karakter di bumi Nusantara. Kaitannya dengan itu bahwa di dunia sekarang itu kita tidak jauh dari dunia politik. Makanya harus ada keberpihakan politik dalam rangka menyelamatkan dan membawa Jawa itu jaya atau Anjayeng Bawono. Pertama usulan saya tadi katanya dengan keberpihakan politik dalam hal dana desa, saya mengusulkan bahwa pemerintah seyogianya bisa mendorong kaitannya dengan pengadaan gamelan di setiap desa. Karena bagaimanapun juga sekarang desain sekarang baru ada konsentrasi anggaran yang luar biasa, sehingga dapat dimanfaatkan ya. Di daerah-daerah tertentu di Klaten itu sudah mulai terjadi desa dari ADD itu menganggarkan dana desa gamelan, pengadaan gamelan, dan gamelan itu ternyata juga tidak harus mahal ya. Di Karanganyar itu ada paket gamelan mau berapa juta itu dilayani meskipun hanya gamelan dari Sulawesi nih, gamelan besi maksudnya nih. Ada 20 juta bisa, 30 juta bisa, 50 juta bisa. Jadi dari ini kita akan tadi mencoba untuk membumikan gamelan di Nusantara. Kemudian yang kedua soal wayang, saya mengusulkan bahwa sekarang itu wayang itu banyak yang berpendapat bahwa wayang itu mahal biayanya.
Sehingga di daerah-daerah tertentu itu sekarang penanggap wayang itu rata-rata komunitas bukan perorangan. Di acara-acara bersih desa, acara-acara ulang tahun di kantor atau organisasi itu wayang. Tapi kalau zaman dulu wayangan itu kan perorangan nih, orang punya natar, orang punya hajat itu mesti wayang. Nah, ini karena mungkin biaya. Hubungan dengan itu kita bisa membuat semacam inovasi wayang pagelaran padat nih. Pagelaran padat itu dari durasi dan juga padat instrumennya. Nah, meskipun nanti ini juga bisa dikatakan berbeda pakem, tapi karena ini sebagai jalur alternatif untuk memudahkan wayang itu bisa diterima di masyarakat. Mungkin iringannya tidak selengkap yang terjadi sekarang dengan instrumen-instrumen tertentu kayak di depan itu ada gamelan ditambah balungan, sehingga sudah bisa tonton untuk persembahan wayang padat 2 jam atau berapa jam dan itu bisa dimulai dipromosikan di jalur pendidikan, di sekolah, di pesantren, di organisasi tertentu dan sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Minto. Ada 2 hal yang saya catat, yaitu mendorong adanya politik kebudayaan dengan mengadakan fasilitas kesenian gamelan ke berbagai sanggar. Kemudian yang kedua, perlunya adanya inovasi wayang yang berbasis pada padat instrumen, padat waktu dan padat bentuk, dan kemudian dilanjutkan kepada kampanye besar-besaran ke sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu, kita cukupkan untuk gati ketiga, nggih, ngoten nggih. Sebelum kita lanjutkan pada gati keempat, mari kita beri tepuk tangan untuk komisi kita ini. Bapak Ibu, kita masih harus melewati gati 4, 5, 6, dan 7. Oleh karena itu kita sepakati supaya kita sampai tuntas pada gati ke-7. Mohon maaf nanti ketika menyampaikannya pada diskusi selanjutnya kita mohonkan untuk lebih cepat, lebih fokus pada pernyataan atau usulan tanpa ada bumbu-bumbu yang terlampau panjang. Kita sepakati ngoten ya Bapak Ibu, karena saya khawatir 7 gati nanti kita tidak akan mencapainya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan pada gati keempat, yaitu kebudayaan Jawa sebagai pagu nilai-nilai luhur perilaku kepemimpinan nasional. Gati keempat ini akan memberikan 5 fokus kita, yaitu pada nilai-nilai kebudayaan Jawa dimasukkan dalam kisi-kisi soal, tes kecakapan pribadi, seleksi aparatur sipil dan tingkat daerah dan pusat. Yang kedua, nilai-nilai kebudayaan Jawa bisa dijadikan tolak ukur integritas kepribadian ASN dalam promosi jabatan, wakil rakyat, dan pimpinan rakyat. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana menggali, mengembangkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang konstruktif bagi mentalitas bersih dan sikap anti korupsi. Kemudian yang keempat, bisa menjadi teladan penerapan nilai-nilai kebudayaan Jawa dalam kehidupan keseharian. Dan kelima, membangun organisasi pemerintah baik swasta, sosial, politik, profesi dengan memasukkan nilai-nilai kebudayaan Jawa sebagai kriteria kepemimpinan organisasi dengan kekhasan koordinasi tersebut. Tentu saja kelima hal ini tetap berkait pada 5 warisan budaya UNESCO. Nah, Bapak Ibu, kita mulai untuk gati ini. Saya pindah ke sebelah sana, nggak apa-apa ya? Nah, sebelah sana barangkali, oke? Dari belakang, Bapak langsung saja. Terima kasih panitia untuk menyampaikan pelantang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selamat Nugroho dari MGMP Bahasa Jawa SMA DIY. Namanya siapa Bapak? Selamat Nugroho. Ya, terima kasih. Dalam hal ini terkait dengan nilai-nilai kebudayaan yang dimasukkan dalam kisi-kisi soal dan sebagainya itu, sebelumnya mestinya kita juga harus mempersiapkan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Partinto dan Pak Tris tadi, bahwa ketika kita masuk dalam dunia pendidikan sampai sekarang ini, contohnya saja di wayang, kami sudah memasukkan wayang itu di dalam kurikulum.
baik dari SD sampai dengan SLTA. Tetapi kendalanya adalah ketika kita harus mencari medianya. Maka tadi perlu apa yang disampaikan dari Punokawan tadi, saya sangat setuju adanya pementasan wayang Pakliran Padat misalnya. Tetapi itu sudah dibuat video, dibuat media pembelajaran. Karena sampai sekarang kalau misalnya kami mencari media pertunjukan wayang, kami harus mencari pertunjukan wayang semalam suntuk, akhirnya kami harus memotong-motong video, itu kami sangat kesulitan. Dan ini akan bisa dikerjakan bersama dengan Pepadi, dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan bersama-sama. Kemudian mungkin tidak hanya wayang, di situ tidak hanya kita bicarakan wayang Purwo, tetapi termasuk di dalamnya ada yang menceritakan Panji. Karena sampai sekarang pun yang menceritakan wayang Panji itu wayang Gedok misalnya. Ini sudah sangat jarang dilakukan, sudah jarang dipentaskan. Maka itu pun juga masuk di dalamnya. Kemudian Bapak Nun Sewu, seperti yang disampaikan Pak Trisno Wibowo tadi, kalau misalnya kita melihat dari 5 nilai yang ada di Gati keempat ini, kalau kita kemudian hanya berfokus pada 5 ini saja, saya kira ini sangat kita perkosakan. Karena sebenarnya dari selain 5 yang tercantum di 5 warisan budaya UNESCO ini, kita sebenarnya masih banyak banget yang perlu didifusikan. Karena apa? Seperti wayang, gamelan, keris, batik, Panji ini sudah diakui oleh UNESCO. Upaya untuk mendifusikan itu alangkah lebih baiknya kemudian kita berfokus kepada yang lainnya, karena ini sudah di dunia saja sudah mengenal itu. Nah, adakah kemungkinan kemudian nanti kita akan membahas di luar 5 ini yang kemudian nanti itu ya memang kita harus berfokus kepada 5 ini, tapi apakah kita di komisi difusi ini adakah kemungkinan nanti kita akan bahas yang lain seperti misalnya bahasa dan aksara misalnya, seperti yang disampaikan tadi. Karena bagaimanapun juga semua yang ada di sini itu akan terwadahi oleh bahasa dan aksara. Cerita Panji itu ada di bahasa dan aksara. Seperti tadi disampaikan adanya sastra. Terima kasih Bapak matur nuwun. Terima kasih Bapak Slamet dari MGMPJ. Jadi langsung berbasis untuk nilai-nilai ini bagaimana bisa diterapkan di sekolah. Tadi sudah bagus sekali, dicoba dimasukkan dari kurikulum muatan lokal, tetapi perlu disertai dengan media pembelajaran yang lebih efektif. Matur suwun, nanti kita akan jadikan rekomendasi juga. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan usulan, apakah kita mungkin membahas kebudayaan yang lain di samping 5 ini, kemungkinan bisa kita kelindankan Bapak Ibu tanpa harus meninggalkan yang 5 ini. Memang saya pun juga sepakat dengan panjenengan bahwa 5 ini akan terlampau sederhana bagi kebudayaan Jawa, tetapi karena waktu kita dibatasi untuk tema Kongres Budaya ini, kita kelindankan saja. Jadi walaupun nanti ada aksara atau apa, tapi kita kelindankan atau kita gayutkan pada 5 ini. Nah, mungkin akan bisa kita jadikan rekomendasikan untuk pembicaraan pada kebudayaan, Kongres Kebudayaan yang berikutnya. Terima kasih Mas Slamet, monggo. Oke, monggo Bapak di belakang. Langsung saja asmo panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih Bapak. Yang pertama kaitannya dengan pengakuan UNESCO dari 5 item ini, setidaknya kita berbangga hati. Namun demikian kenyataannya di akar rumput termasuk di daerah-daerah, sesuai dengan apa dari curhatan Bapak Ibu tadi, ini patut kita rasakan. Contoh saja, melalui difusi dari salah satunya wayang di Kabupaten Nganjuk, ini memang ada program dari Dinas Pariwisata Pak, ada yang namanya wayang masuk sekolah. Ini salah satu upaya dalam rangka anak-anak itu agar mengenal wayang sebagaimana adalah budaya kita sendiri,